Hari ini 25 Juli 2024, balik lagi dengan pembahasan Nexa US Dollar. Dan saya akan tunjukkan dari Saxo dulu, seperti biasa, daily. Ya, teman-teman bisa perhatikan this daily. Ini sebenarnya sudah pertanda bahwa strong sell ya. Teman-teman bisa lihat drop, base, dan drop. This level, sih. Drop, base, dan drop. Ini kalau kita perhatikan, ini levelnya adalah 2385, which is yang baru banget di breakout ya. 2385. Dan teman-teman lihat it's gonna be another drop yang lumayan signifikan. Dia makan di bawahnya previous daily low ya, which is 2385. Kita bisa jadikan patokan. Dan sekarang kalau misalnya kita taking for granted untuk ngambil garis dan kita ngelihat base nya, this level is the base 2359. Jadi menurut saya itu adalah area yang mungkin menjadi patokan untuk mempertahankan 2355 di bawah sini ya, 2359 2355 ya. Jadi menurut saya itu adalah patokan yang terbaik kalau misalnya kita harus ngelihat nanti gold akan membentuk base. Itu harapan kita, dia membentuk base nya di 2355 2359 ya patokannya. Kalau misalnya kita ngeliat di daily, it's just another dropping session. Bisa dilihat di sini head and shoulders ya. Kalau misalnya kita perhatikan dengan candlestick pun will be the same. Jadi head and shoulders dia dropping, dan kondisi sekarang dia ngejar untuk area base di bawah sini sampai ke 2349. Possible nggak King? Possible aja kalau misalnya dia ke 2349 ya. Jadi di daily kita bisa ngelihat bahwa dia nggak ngebentuk yang namanya higher low sih. Ini higher low nya dipatahin ya, teman-teman lihat sendiri, higher low nya dipatahin. Dan kondisi sekarang dia akan ngehit untuk setidak-tidaknya ya, kalau memang dia melanjutkan penurunannya, ini biasanya orang sudah mulai bergerak karena data GDP most probably bisa jadi good news nanti malam. Bisa jadi good news, makanya mereka bergeraknya mulai dari sekarang. Itu bisa terjadi teman-teman ya. Jadi menurut saya kita tinggal pantau aja, dan nanti jika memang dia keep strong untuk selling position ya, it's just gonna be another dropping session. Oke, saya balik ke Oanda, kita ngomongin di H4 dulu. Teman-teman lihat di H4, ini yang semalam saya bilang sebenarnya dia strong selama dia bisa mempertahankan pergerakannya ya. Tetapi dia nggak berhasil break di level 2429 2430, dia nggak kuat untuk melanjutkan penguatannya. Dia drop di level ini, candlestick inilah, candlestick Marubozu sekali nih yang ngedorong kencang. Jelas kenapa habis itu berhenti ya, karena tutup dulu sebentar ya waktu goldnya. Tapi candlestick kencang ini nge-sweep banyak orderan di sebelum-sebelumnya, habis rata sama di sini. Ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia melanjutkan lagi penurunan yang sama. Dan ini kalau ke teman-teman lihat penurunan yang kencang berkali-kali, ini bisa digambarkan seperti ini juga. Paham nggak? Jadi masih ada potensial dia terus mengalami penurunan. So, another one, kita harus shifting. Yang sebelumnya kita mencari buy for continuation, mau nggak mau sekarang kita mencari sell for continuation. Kalau misalnya kita ngomongin di H4, di manakah area sell medium risk-nya? Tentu adalah area-area yang terbentuk sebelum-sebelumnya ini. Ya, area-area yang ngebentuk base di sini. Ini jauh 2393, ini 2401. Tapi kita bisa patok aja, oh ternyata nanti 2393 bisa menjadi area kita untuk sell. Karena ini the same thing, saya patok juga 2390, 2393. Ya, ini adalah gambaran di H4-nya. Sekarang kita ngomong di H1, karena kita trade di H1. Teman-teman lihat, ada sesuatu hal yang teman-teman ketahui? Jawabannya yes, ada. Apa itu King? Yang kita ketahui pertama di sini ada base, terus ada block drop, jadi bearish order block. Teman-teman bisa patok di sini adalah 239. Sebentar, sorry, saya pasin dulu sama closingannya aja ya, biar enak. Nah, di level. Jadi di sini ada 2399 sampai ke 2393. Ya, 2399 sampai ke 2393. Lumayan signifikan ya, teman-teman sekalian ya. Jadi kalian bisa ngeliat di sini 2399 dan 2393 untuk order blocknya. Kalau misalnya saya ubah menjadi garis, kita bisa ngeliat this is the highest level. Dia di 2398996. Jadi saya buletin aja 2399. Ya, saya buletin aja 2399 sebagai the highest levelnya. Terus kita sekarang lihat there's a gap ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini pembentukannya ada gap lumayan signifikan. 618-nya itu di 2387. This one. Ya. Di 2387. 2387 sampai 2390. Ini fair value gap H1. Saya tulis dulu ya. Artinya apa? Artinya kalau nanti memang dia melanjutkan bullish, at least dia masuk ke H1 dulu, fair value gap, untuk drop lagi. Ya. Nah, kondisi sekarang kita perhatikan dari yang terbentuk saat ini. Teman-teman bisa perhatikan ketika dia drop kencang, maka this is the highest level yang dia pernah hit. Dan selebihnya dia nggak pernah hit lagi, dan this is the lowest level yang dia pernah hit. Maka kita akan expect dia akan membentuk base di sini dulu. Ini paling atas di 2381. Yap,
Dan ini paling bawah di 2366, 2367 lah saya buatin. Karena 2366 berapa tadi? 2366860. Jadi saya bulatin 2366 aja deh. Saya bulatin 2366. Bulat ke bawah aja biar gampang. Jadi saya bulatin ke 2366. Nah, teman-teman bisa perhatikan this is another base ya. This is the new base yang dibentuk sama gold. Dengan conviction, kalau saya sendiri, conviction saya dia masih akan melanjutkan penurunannya. Jelas. Kecuali dia balas satu candlestick yang sama seperti ini. Jadi candlestick ini satu kayak gini balas. Artinya apa? Artinya dia ngehit the same level. If not, it's just gonna be another blowout untuk melanjutkan penurunannya. Oke, kalau misalnya saya ubah menjadi garis aja, nah, this level adalah below-nya kan tadi 2386. Itu kan liquidity grab ya. Sedangkan di sini adalah 2373. 2373. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan 2373 ini adalah the same zone yang ada di sebelah sini. Ya, base yang sama di sini 2370, 2371, 2373. Ya, the same level yang ada di sebelah sini. Yang mempertahankan penurunan gold untuk nggak jauh lebih signifikan ketika dia bergerak. Dan yang kita tahu adalah sebelumnya ini ada 2378, 2379 ya. Di sini ini adalah area base yang lanjut dengan strong candlestick momentum yang sudah di break balik di sebelah sini. It means ada potensial juga kita bisa ngelihat dia akan naik ke area 2381-an lalu dia lanjut drop lagi. Sehingga 2381 ini akan menjadi area sell saya. Sell high risk. Jadi around 23 bisa start dari 2379 sampai 2381 atau gimana pun. Pokoknya selama 2381 not breakout di time frame M30 sampai H1 it's just gonna be another dropping out. Jadi dia akan masih tetap drop lagi. Nah, ini adalah harapan yang pertama. Ya dia tetap akan melanjutkan droppingnya lagi. Kenapa? Karena tentu teman-teman momentum sebesar ini yang ngedorong turun itu perlu dibalas dengan momentum naik yang juga sama. Seperti di sini. Nih, this level. Teman-teman lihat ini momentum sekali drop. Ini dimulai dari Kamis 18 Juli ini sampai hari Jumat. Jadi beda satu hari. Ya, selang satu hari. Dan ini startnya dari Rabu sampai hari Kamis. Ya, dan masih ada potensial dia drop sama ketika dia mengalami penguatan ya. Ketika dia mengalami penguatan di level dari sini, menguat sampai sini, bentuk base, kuat lagi sampai sebelah sini. Di level, drop lagi di sini, bentuk base, drop lagi sampai di sini. Jadi itulah gunanya kita mengetahui momentum yang ada. So, menurut saya it's just gonna be another blowout untuk dropping, jadi kita bisa continue untuk mencari sell. Dimana kemungkinan besar sell itu bisa makin kuat, ya pasti ketika 2366-nya breakout ya. Ketika 2366-nya breakout ini bisa continuation untuk sell. Tapi selain 2366, si 2373-nya ini juga penting. Kenapa? Karena dia adalah pivot ya, di tengah-tengahnya yang mempertahankan tidak lebih dari penurunan yang dia miliki. Di sini saya, tidak lebih dari penurunan yang dia miliki. Setiap kali drop ke sana nggak pernah drop di bawahnya dia. Nggak pernah close di bawahnya dia. Walaupun ini close-nya 2372,690. Tapi saya buletinnya ke atas saja, jadi 2373. Dan di sini juga sama, close-nya tapi di 2374,830. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Open-nya di 2372. Jadi ini yang mempertahankan. Di level pun juga sama, dia nggak break di bawah 2373. Artinya, if 2373-nya break lagi, artinya dia drop ke bawah, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk entry sell position. Continuation yang lebih high risk. Dimana the best place yang bisa saya manfaatkan untuk buy high risk? Sebenarnya nggak ada sih teman-teman. Ya susah kalau misalnya kita mau buy high risk. Itu pun kalau kita dapat di level. Ini masih jauh ke belakangnya, saya akan gambarkan ke depan. 2363 ini saya bawa ke depan sini. Nah, 2363, 2360. Itu yang akan jadi buy high risk. Selebihnya buy only for scalping. Nggak akan pernah bisa kita buy untuk ditahan-tahan lama gitu. Jadi buy for scalping di berapa? 2373, yes, it's gonna be my buy for scalping juga. 2366 pun yes, ini juga it's gonna be my buy for scalping juga. Tetapi kalau memang tidak ada pergerakan yang cukup signifikan, sell for continuation is gonna be my last choice. Ya, my last choice untuk my first choice, bukan my last. My first choice untuk masuk sell. Oke. Pun kalau misalnya nanti dia memang strong, ya strong breakout kenceng ke atas, maka sell another-nya di fair value gap H1 dan sampai ke 2399 di sini. Jadi untuk sekarang teman-teman bisa follow through untuk entry sell seperti yang tadi saya juga sampaikan di dalam grup ya. Di dalam grup baik itu di King Leon maupun di Growcount, saya sebenarnya sudah sampaikan ke kalian bahwa ada order block ya di 2383, 2379, which is yang di area atas itu, yang dia perlu breakout dan dia sudah breakout ya. Artinya selama dia ada di bawah dari 2380 dan 2379, yang artinya di sini 2381 ini ya, di bawahnya dia itu masih akan going for sell.
dan itu masih still within it. Dan happy profit buat teman-teman sekalian ya yang tadi sudah entry sell. Saya nggak ada entry di pagi hari karena memang saya pagi hari olahraga, nggak ada urusan dengan trade terlebih dahulu. So thank you buat teman-teman sekalian. Jadikanlah ini sebagai referensi, nanti kalian bisa sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan.